Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kali ini setelah teman-teman berhasil menyelesaikan video yang pertama tadi, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat titik pusat dari suatu poligon di QuantumGIS. Sebenarnya ada banyak cara, tapi kali ini kita akan mencoba belajar dengan menggunakan salah satu cara yang kita tahapannya ada 3. Yang pertama adalah kita tambahkan dulu, misal kita ada suatu tabel, ada suatu poligon memiliki tabel tapi belum ada koordinatnya, maka kita tambahkan dulu koordinatnya. Langkah yang pertama adalah itu. Kemudian langkah yang kedua itu adalah kita download tabel tadi itu, dan yang ketiga itu kita upload tabelnya tapi dalam berupa titik. Dan kalau misal kalian mau menyimpannya, itu sebenarnya ada di tahapan D, itu disimpan dalam bentuk SHP. Itu adalah tahapan untuk membuat titik tengah dari suatu poligon. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita praktekkan. Misal di sini kita memiliki peta provinsi Yogyakarta dengan datanya itu seperti ini. Ada 2 kolom, kabupaten dan kecamatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, langkah yang pertama adalah kita membuat fill terlebih dahulu. Fill apa itu? Fill itu adalah kolom. Nah, fill yang kita buat itu adalah fill koordinat. Seperti yang kita ketahui, koordinat untuk yang kita pelajari kali ini kita menggunakan koordinat yang sistem koordinat geografis, sehingga ada longitude dan juga latitude-nya. Oleh karena itu kita buat 2 kolom, nanti kolom longitude dan juga latitude. Langkahnya, aktifkan terlebih dahulu dengan cara klik toggle editing. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan new field. Mana itu nanti menambah kolom. Kita kasih nama longitude. Nama di sini opsional, sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena untuk ini sebagai latihan, maka namanya adalah longitude atau garis bujur, atau di sumbu X nanti. Kita masukkan decimal number karena nanti ada koma-komanya. Misal panjangnya adalah 10 dengan angka di belakang koma, atau presisinya itu misal 7. Ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan, boleh 10, boleh 8 dan seterusnya. Nah, akan muncul kolom longitude. Lakukan hal yang sama untuk kolom latitude. Yang desimal ini juga 10. Maka setelah kita oke, maka akan muncul kolom latitude. Ini kan masih kosong tuh. Oleh karena itu kita perlu isi dengan cara klik open fill calculator. Perhatikan teman-teman, di sini ada pilihan apakah kita mau create a new field atau update existing field. Kalau misalnya kita yang diklik adalah create new field, maka nanti setelah kita oke-kan nih, dia akan membentuk kolom baru atau membuat field baru. Sementara yang kita lakukan di sini itu adalah mengisi ini nih yang mau kita isi dari field yang sudah ada. Maka kita klik update existing field. Kemudian di sini panah dari bawah ini kita klik. Kita mau isi apa dulu? Misal kita mau isi adalah longitude terlebih dahulu, maka kita klik longitude. Oke. Kemudian di sini di kolom kotak kosong ini kita ketikkan kodenya. Karena longitude itu ada di sumbu X, maka kita ketikkan X. Kemudian karena yang mau kita cari adalah pusat, maka kita klik centroid dan pilihannya adalah geometri. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini dapat dari mana? Ini berasal dari pembelajaran di internet dan pengalaman juga. Teman-teman kalau mau belajar ini bisa memperdalamnya di QuantumGIS online, tutorialnya ada. Nah, karena kita yang mau kita gunakan adalah koordinat pusatnya, maka yang kita pelajari adalah yang centroid geometrinya. Oke, kalau sudah, perhatikan di bawah akan ada output preview yang nilainya adalah 110,383 dan seterusnya. Itu adalah contoh hasil yang sudah benar. Kalau misalnya kita kasih y-nya hilangin aja, maka dia akan menjadi invalid karena dia adalah case sensitive. Kalau sudah kita klik OK, maka
nanti di kolom longitude akan terisi nilainya. Sama halnya latitude kita isi, langkahnya sama, update existing field, kemudian latitude. Karena latitude adalah di garis lintang, maka kita pilih Y. Centroid sama, kemudian geometri juga. Nah, akan muncul output previewnya. Klik OK. Perhatikan teman-teman, untuk yang di kolom longitude dia nilainya 110, sementara di latitude adalah negatif 7. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok yang longitude positif, yang latitude negatif? Tidak usah bingung, ingat di materi sebelumnya, Indonesia itu terletak di sebelah timurnya Greenwich, maka otomatis nilainya garis bujurnya adalah positif. Sementara garis latitude, karena provinsi Yogyakarta itu terletak di sebelah bawahnya garis khatulistiwa, maka dia bernilai negatif. Kalau misalnya masih bingung, silakan buka catatan-catatan sebelumnya. Kalau sudah, kita klik save dan nonaktifkan lagi tool editing. Nah, langkah yang pertama selesai. Langkah yang kedua adalah kita mendownloadnya, tapi bukan dalam bentuk file SHP, tapi dalam bentuk spirit value. Langkahnya adalah kita klik kanan open administrasi kabupaten, kemudian export, sama seperti biasa kayak menyimpan save file, tapi nanti yang membedakan adalah pilihan formatnya. Kita pilih yang spirited value. Nah, kemudian file name-nya jangan diketik, jangan, kita klik 3 di sini, kemudian cari lokasinya. Misal kita kasih nama center point 2. Oke. Kemudian CRC-nya WG84 dan seterusnya, kita klik OK. Nanti otomatis dia akan membentuk tabel yang bernama center point 2. Setelah download, kita upload lagi, tapi kita nguploadnya dalam bentuk SHP tapi titik. Caranya adalah kita klik ini add vector layer, kemudian kita pilih titiknya yang barusan kita download tadi, center point 2. Kita pilih yang delimited text, center point 2, maka akan muncul center point 2. Kemudian file formatnya kita pilih yang CSV, kemudian number header atau discard itu adalah banyaknya garis header yang mau dihapus. Karena misal kita nggak mau yang dihapus, maka kita kasih 0 saja. Kemudian first record has field name, maknanya adalah apakah baris pertama itu adalah header atau bukan. Kalau misal baris pertama adalah header, maka kita kasih tanda centang. Tapi kalau baris pertama itu bukan header, maka kita tidak usah dicentang. Hasilnya seperti ini. Karena baris pertama adalah header, maka kita kasih tanda centang. Kemudian yang penting juga adalah pilih geometri definisinya adalah point coordinates. Xfill itu menyatakan garis bujurnya. Kemudian kita pilih garis bujur tadi, kan kita namanya adalah longitude, maka kita klikkan yang longitude. Sementara yang Y-fill adalah garis lintang. Garis lintang tadi di kolom kita namanya adalah latitude, maka kita pilih latitude. Kemudian geometrinya 4326 dan seterusnya. Sampai sini silakan bisa diperhatikan dulu. Kemudian kalau misal suatu saat kalian memiliki filenya bukan CSV, itu boleh dipilih yang custom delimiter, kemudian disesuaikan formatnya. Silakan dicoba-coba. Intinya sampai sampel datanya kelihatan seperti ini. Kalau sudah jangan di close, tapi di klik add dulu, kemudian baru di close. Nah, hasilnya akan muncul titik-titik di pusat masing-masing kabupaten di provinsi Yogyakarta. Teman-teman, sebagai informasi, file ini, file center underscore point 2 ini masih belum tersimpan SHP-nya. Yang kita lakukan tadi itu adalah menyimpan, tapi bukan SHP, melainkan CSV-nya. Oleh karena itu, misal kita mau menyimpannya, kita lakukan penyimpanan seperti biasanya, kayak menyimpan file SHP, klik kanan, export,
save feature as. Kemudian ingat formatnya bukan CSV lagi loh ya, kita pilih yang Esri save file, sehingga file name-nya dia akan menjadi formatnya SHP, misal center point. Nah oke. Kemudian CRS-nya pilih yang BGS 84. Insya Allah itu semua. Kalau misalnya ini dicentang, maka nanti hasilnya setelah kita oke, dia akan langsung muncul di layar ini. Kalau misalnya tidak dicentang, maka setelah kita oke, dia tidak muncul di layar ini, tapi dia tetap tersimpan. Nah misal kita oke saja. Nah tunggu sampai selesai dulu, sampai hijau-hijau ini selesai, jangan di X karena ini masih proses. Nah akan muncul, kalau kita buktikan misal ini kita nonaktifkan semuanya, nah akan muncul titik-titiknya ini. Kalau kita lihat atributnya sama seperti yang file Excel tadi. Begitulah teman-teman untuk kali ini. Misal teman mau diganti warnanya bisa, tinggal simbologi warnanya tinggal diganti, misal kuning biar menjreng. Nah oke, apply kuning. Oke, itu adalah video yang kedua. Silakan tetap dilanjutkan di video yang berikutnya karena banyak ilmu yang menarik yang bisa kita pelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.